Namun, saat datang ke rumah Dewi, ia dihina oleh keluarga Dewi. Pak Hartono menyebutnya tukang plesteran, dan menyatakan Dewi sudah dijodohkan dengan Rudi, calon dokter dari keluarga mapan. Namaku, Joko Santoso. Lahir di desa Tegalrejo, Jawa Tengah, tepat di bawah pohon randu yang dulu selalu jadi tempat bermain anak-anak kampung. Aku bukan anak dari keluarga berada. Ayahku, almarhum Pak Santoso, adalah tukang kayu yang jujur tapi tak pernah naik kelas. Ibu, Bu Sri, seorang penjual gorengan di depan musola, bekerja dari subuh sampai maghrib, hanya untuk memastikan aku bisa sekolah sampai tamat SMP. Kami tinggal di rumah kecil, dari bilik kayu, dan seng. Atapnya bocor. Kalau hujan deras, dan lantainya masih tanah yang kadang retak saat musim kemarau. Tapi di rumah itu, aku belajar arti kerja keras, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Aku sekarang berusia 28 tahun, sudah 8 tahun bekerja sebagai tukang bangunan, bukan tukang biasa, tapi mandor kecil yang dipercaya oleh beberapa kontraktor lokal. Aku bisa baca gambar teknik, hitung volume semen, dan pimpin tim dengan disiplin. Tapi bagi sebagian orang di desa ini, jabatan mandor tetap tak mengangkat derajat. Bagi mereka, aku tetap Joko si tukang, yang tangannya hitam oleh semen, bajunya belepotan cat, dan motornya butut, yang selalu ngebul kalau kepanasan. Tapi ada satu hal yang selama ini menjadi alasan aku bangun pagi-pagi buta, menggarap tiba proyek, dan pulang larut malam dengan tubuh pegal. Dewi Anggraini. Dewi. Namanya saja sudah seperti doa. Kami satu angkatan di SD. Duduk bersebelahan selama 3 tahun. Aku masih ingat bagaimana dia meminjamkan pensilku saat aku lupa membawa, atau bagaimana dia tertawa kecil saat aku salah menyebut nama planet di pelajaran IPA. Kami tumbuh bersama sampai SMA, tapi nasib membawa kami ke jalan yang berbeda. Aku putus sekolah karena ayah sakit keras. Sementara Dewi melanjutkan kuliah ke Semarang, jurusan keperawatan. Dia pulang setiap libur. Dan setiap kali pulang, matanya selalu mencariku. Aku tak pernah berani menyatakan cinta, bukan karena tak yakin, tapi karena aku tahu siapa aku. Dan aku tahu siapa dia. Dewi bukan sekadar cantik, iya. Anggun, pintar, dan punya masa depan cerah. Ayahnya, Pak Hartono, adalah mantan kepala dusun. Dan ibunya, Bu Sari, guru SD yang dihormati. Mereka keluarga terpandang. Aku hanya anak tukang kayu yang hidup dari upah harian. Tapi 3 bulan lalu, saat kami bertemu di warung kopi dekat pasar, Dewi menatapku lama. Joko, kamu gak pernah ngerasa kalau kita cocok? Tanyanya pelan. Jantungku berdebar kencang. Aku hanya bisa tersenyum simpul. Aku ngerasa, tapi aku gak yakin. Kamu juga ngerasa yang sama. Dia tertawa kecil, lalu pergi tanpa jawaban. Tapi dari caranya menatap, aku tahu, ada harapan. Sejak saat itu, aku memutuskan, aku akan melamarnya. Bukan dengan mimpi, tapi dengan bakti. Aku menabung selama 3 bulan, dari upah proyek pembangunan balai desa. Aku potong semua pengeluaran, tak beli rokok, tak nongkrong, bahkan tak makan nasi goreng di warung favoritku. Aku hanya makan nasi dengan sambal dan tempe. Tabunganku terkumpul 3,2 juta rupiah. Cukup untuk beli cincin sederhana di toko emas kecil di kota sebelah. Aku memilih cincin yang paling kecil, tapi bersih. Emasnya tipis tapi Aku bayangkan cincin itu melingkar di jari manisnya, dan aku tersenyum sendiri di tengah malam. Aku tahu ini bukan cincin dari keluarga kaya, tapi ini dari keringatku sendiri. Dan bagiku, itu lebih berharga dari emas seberat batu nisan. Hari itu, Sabtu pagi, aku mandi dengan sabun murah, pakai kemeja lengan panjang, yang sudah kusut, tapi bersih, dan naik motor bututku ke rumah Dewi. Jalannya berdebu, panas menyengat, tapi hatiku dingin penuh harapan. Aku latih kata-kata di Kapela Bu Sari. Pak Hartono, saya Joko Santoso. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencintai Dewi sejak kami kecil. Saya mungkin hanya tukang bangunan, tapi saya punya hati, punya tekad, dan saya siap menafkahi
Dia dengan kerja keras saya mohon izin untuk meminang putri bapak dan ibu. Aku tiba di rumah mereka. Rumahnya besar, berdinding bata berpagar besi, dengan taman kecil di depan. Aku parkir motor di pinggir jalan. Takut debunya mengotori halaman. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Bu Sari yang membuka. Senyumnya ramah, tapi matanya langsung turun ke sepatuku yang kotor. Oh, Joko. Ada apa? Aku ingin bertemu bapak dan ibu, Bu. Ada hal penting. Masuk dulu, Nak. Tapi sepatunya dilepas ya. Nanti lantai kotor. Aku mengangguk, melepas sepatu, dan masuk. Pak Hartono duduk di ruang tamu, baca koran. Dewi ada di dapur. Aku melihatnya dari celah pintu. Matanya membesar saat melihatku, tapi dia tak keluar. Aku duduk, tangan gemetar memegang kotak kecil di saku. Ada apa, Joko? Tanya Pak Hartono. Suaranya datar. Saya ingin meminang Dewi, Pak. Saya cinta dia. Sudah lama. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya siap kerja keras untuk dia. Saya sudah menabung. Saya punya pekerjaan tetap, dan saya belum. Selesai aku bicara, Pak Hartono tertawa, bukan tawa kecil, tapi tawa keras, seperti mendengar lelucon murahan. Hahaha, Joko, kamu serius? Kamu pikir dengan jadi tukang plesteran, kamu bisa menafkahi anak saya? Dewi itu perawat. Dia kerja di rumah sakit kota. Dia punya masa depan. Kamu? Kamu bau semen, baju bolong, motor ngebul. Kamu ngira cinta cukup? Cinta nggak bisa beli rumah, bayar sekolah anak, atau biaya rumah sakit. Aku terdiam. Kering. Bu Sari menyambung. Suaranya dingin. Joko, kami sudah menjodohkan Dewi dengan Rudi, anak dokter dari keluarga pejabat. Mereka akan menikah bulan depan. Kamu lebih baik pulang dan lupakan saja Dewi. Dia bukan untuk orang sepertimu. Aku menoleh ke dapur. Dewi berdiri di sana. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tak bicara. Tak membela. Tak mengatakan apa-apa. Aku membuka kotak kecil itu. Cincin emas kecil, berkilau di bawah lampu ruang tamu. Ini dari hasil kerja saya. Bukan pinjaman, bukan minta-minta. Tapi dari keringat saya sendiri. Saya tahu. Ini kecil tapi bagi saya. Ini segalanya. Pak Hartono bangkit, merampas kotak itu, lalu melemparnya keluar jendela. Kembalilah ke proyekmu, Joko. Jangan ganggu hidup kami lagi. Kamu gak pantas masuk rumah ini. Aku berdiri, kaki terasa lemas. Telinga berdengung. Aku melihat sekali, lagi ke arah Dewi. Matanya menangis, tapi mulutnya diam. Aku tak bicara. Aku ambil sepatuku, keluar, naik motorku, dan pergi tanpa menoleh. Di tengah jalan, aku berhenti. Aku turun, duduk di pinggir sungai kering. Aku cari cincin itu. Aku temukan di antara semak, kotor oleh debu. Aku bersihkan dengan sapu tangan. Aku pegang erat-erat. Air mata jatuh, bukan karena cinta ditolak, tapi karena harga diriku diinjak-injak. Bukan karena aku miskin, tapi karena mereka menganggap aku tak punya nilai. Hanya karena pekerjaanku. Aku berbisik ke langit. Saya akan kembali. Pak Hartono. Saya akan kembali bukan untuk meminta Dewi. Tapi agar kamu tahu bahwa seorang tukang bangunan pun bisa punya harga yang lebih tinggi dari emasmu. Dan malam itu, aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku tak tahu kemana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan jadi Joko si tukang lagi. Aku akan jadi Joko yang dihormati. Meski harus dari nol. Meski harus pergi jauh. Karena cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang membuktikan bahwa aku layak. Malam itu, hujan rintik-rintik turun di Tegalrejo. Angin berdesir pelan, membawa suara jangkrik dan tetesan air dari atap rumahku yang bocor. Aku duduk di lantai tanah. Hanya diterangi lampu tempel minyak tanah yang redup. Di depanku, sebuah kardus bekas mie instan, mulai kuisi dengan barang-barang yang selama ini menemani hidupku. Baju kerja yang sudah lusuh, buku catatan proyek, foto kecil Dewi dari masa SMA yang kusimpan di dompet, dan cincin emas kecil yang kemarin dilempar Pak. Aku bungkus cincin itu dengan kain kasah seperti perban seolah-olah. Luka yang tak berdarah tapi terasa di hati.
Aku tak bisa tidur. Setiap kali mataku tertutup, wajah Dewi muncul, matanya berkokek-kokaka. Tangannya terkepal, tapi kakinya tak bergerak. Ia tak keluar dari dapur. Ia tak membela aku. Ia biarkan ayahnya melecehkan harga diriku di depan matanya sendiri. Dan itu yang paling sakit. Bukan penolakan, tapi keheningannya. Aku mencintainya sejak kami kecil. Saat dia jatuh dari pohon mangga, dan aku yang membopongnya ke bidan desa. Saat dia menangis karena nilai matematikanya jelek, dan aku yang duduk berjam-jam membantunya belajar. Saat dia bilang, "Joko, kalau kamu jadi orang sukses, aku mau jadi istri pertamamu." Aku tertawa waktu itu, tapi dalam hati, aku berjanji, suatu hari, aku akan membuatnya serius dengan ucapannya. Tapi sekarang, aku hanya jadi lelucon keluarganya. Tukang bangunan yang berani mimpi terlalu tinggi. Aku menatap foto itu. Wajahnya masih sama. Cantik, lembut, tapi matanya dulu penuh semangat. Sekarang terlihat terjebak. Aku tahu dia tak bahagia dengan Rudy. Aku pernah melihatnya dari kejauhan. Saat mereka jalan bersama, Dewi tersenyum. Tapi matanya kosong. Seperti boneka yang dipakai untuk pamer. Tapi apakah aku bisa menyalahkannya? Keluarga adalah segalanya di desa ini. Menentang orang tua, itu dianggap durhaka. Aku sendiri tak pernah berani melawan ibu saat beliau melarangku lanjut sekolah. Aku mengerti tekanan itu, tapi aku juga percaya. Cinta sejati butuh keberanian. Dan malam tadi, Dewi tak menunjukkannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tak akan menunggu. Aku tak akan meratap. Aku akan pergi. Jauh. Mungkin ke Jakarta. Mungkin. Tapi aku harus pergi dari tempat di mana aku hanya diingat sebagai si tukang yang nekat melamar perawat. Pagi buta, sebelum ayam berkokok, aku keluar rumah. Kardus kecil ku gendong di punggung. Motor bututku sudah kuisi bensin penuh, bensin terakhir yang kubeli dengan upah proyek kemarin. Aku tak pamit ke tetangga. Tak ingin ada yang mencoba menghentikanku. Hanya ibu yang tahu. Aku bilang semalam, "Bu, aku mau cari nasib di kota." Aku janji. Suatu hari aku pulang dengan kepala tegak. Ibu hanya menangis, memelukku erat. "Jangan lupa sholat, nak. Jangan lupa doa, dan jangan biarkan dunia membuatmu jahat." Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tak bisa menjanjikan itu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan orang rendah. Aku melaju pelan melewati jalan desa yang masih gelap. Saat lewat depan rumah Dewi, aku melihat lampu kamarnya menyala, jendelanya terbuka. Aku berhenti sebentar. Aku ingin mengetuk, ingin berteriak. "Aku pergi karena aku mencintaimu. Aku pergi agar suatu hari kamu bisa bangga mengatakan, 'Itu suamiku.'" Tapi aku tak melakukannya. Aku hanya menatap sebentar, lalu pergi. Karena jika aku berhenti, aku tak akan pernah bisa pergi. Di perempatan desa, aku berhenti di warung kopi Pak Surya. Warungnya belum buka, tapi Pak Surya sudah duduk di depan, menyapu halaman. Ia adalah sahabat almarhum ayahku, satu-satunya orang yang selalu memanggilku Mas Joko. Bukan si tukang. Ia tahu segalanya tentang ayahku, tentang ibuku, tentang cintaku pada Dewi. "Mau pergi, nak?" tanyanya, tanpa menoleh. Aku terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" Ia tersenyum tipis. "Aku lihat matamu. Matamu seperti mata ayahmu dulu. Saat dia pergi merantau ke Kalimantan, matanya penuh luka, tapi juga api." Aku duduk di bangku bambu. Ia menyodorkan teh panas. "Kamu diusir kemarin ya?" Aku mengangguk. Dan Dewi diam saja. Aku menunduk. Pak Surya menghela napas. "Kamu tahu, ayahmu pernah bilang padaku, anakku nanti akan mengukir nama, bukan dari darahku, tapi dari pilihannya. Dia tahu kamu akan menghadapi ini. Dia tahu dunia ini kejam, pada yang tak punya latar." Aku menatapnya. "Ayah pernah bilang begitu?" Pak Surya mengangguk, lalu mengeluarkan amplop coklat dari saku bajunya. "Ini dari ayahmu, diberikan padaku sebelum dia meninggal," katanya. "Buka saat kamu benar-benar terluka dan butuh alasan untuk bangkit." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Robek, tua, tapi masih utuh. Di atasnya tertulis, "Untuk Joko, saat hatimu hancur,
Aku membukanya. Di dalamnya, hanya selembar kertas kecil. Tulisan tangan ayahku yang khas. Miring ke kiri. Anakku, jika kamu membaca ini, berarti kamu sedang terluka. Tapi ingat, luka itu bukan akhir. Itu awal dari kekuatan. Kamu bukan siapa-siapa hari ini, tapi kamu akan jadi siapa nanti, tergantung pilihanmu. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jangan jadi seperti mereka yang merendahkanmu. Tapi bahwa kamu lebih dari yang mereka bayangkan. Hidup bukan soal dari mana kamu mulai, tapi sejauh mana kamu berani melangkah. Ayah mencintaimu. Dan ayah tahu, suatu hari kamu akan membuatku bangga bukan karena uang, tapi karena integritasmu, Pak Santoso. Air mataku jatuh. Tidak deras, tapi dalam. Seperti sumur yang retak. Aku lipat surat itu. Kucium. Lalu kumasukkan ke saku dada. Dekat jantung. Pak Surya menepuk bahuku. Jangan pulang sebelum kamu siap membuat mereka menunduk. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu layak dihormati. Aku mengangguk. Aku tak bicara. Aku hanya naik motor, melambaikan tangan, dan pergi. Tapi saat aku sampai di ujung jalan, aku melihatnya. Dewi berdiri di depan rumahnya, memakai baju putih, rambutnya tergerai. Ia menatap ke arahku. Aku melambat. Hatiku berdetak kencang. Apakah ia akan berlari? Apakah ia akan memanggil? Tidak. Ibu Sari keluar, menarik tangannya masuk. Pintu ditutup keras. Aku menatap sekali lagi, lalu aku tancap gas. Jakarta, aku datang. Bukan untuk lari, tapi untuk bangkit. Aku tak tahu berapa lama akan merantau. Aku tak tahu apakah Dewi akan menunggu. Aku tak tahu apakah aku akan sukses. Tapi aku tahu satu hal, aku bukan tukang bangunan yang diremehkan. Aku adalah Joko Santoso. Dan aku akan membuktikan bahwa harga diri tak diukur dari profesi, tapi dari keberanian untuk bangkit. Jakarta pertama kali menyambutku dengan hujan deras dan kemacetan yang tak berujung. Motor bututku nyaris mogok di tengah jalan tol. Saat memasuki gerbang kota, asap knalpot, klakson yang saling beradu, dan suara pengemudi ojek yang marah-marah membuat kepalaku pusing. Aku tak tahu harus kemana. Aku hanya punya alamat dari teman lama, Arman, yang dulu satu proyek denganku di Semarang. Katanya, dia kerja di proyek gedung tinggi di Cawang. Aku mengirim pesan. Aku di Jakarta. Bisa bantu cari kos? Jawabannya datang setelah 3 jam. Kos mahal, Jo. Lebih baik kamu kerja dulu. Nanti kalau ada gaji, baru cari tempat. Aku tiba di lokasi proyek sore itu. Gudang 15 lantai. Belum selesai besi-besi baja menjulang, seperti tulang raksasa. Arman menyambutku dengan pelukan. Ia tampak lebih gemuk, lebih percaya diri, tapi matanya masih sama cerdik. Tapi jujur, kamu datang pas banget. Besok ada perekrutan buruh harian, gajinya 120.000 per hari. Mau? Aku mengangguk. Aku siap kerja apa saja. Tapi Arman menggeleng. Jangan terlalu muluk, Jok. Di sini, yang penting kuat, cepat, dan tahan banting. Kalau kamu lemah, sehari saja kamu langsung pulang. Jakarta nggak kenal kasihan. Malam itu, aku tidur di gudang proyek sebuah gubuk dari triplek dan seng. Bocor di mana-mana, dihuni oleh 6 buruh lain. Lantainya tanah, kasurnya tikar tipis, dan satu-satunya penerangan adalah lampu neon yang kadang mati kalau hujan. Bau, keringat, ikan asin, dan bensin bercampur jadi satu. Aku tak bisa tidur. Badanku pegal. Tapi pikiranku lebih pegal. Aku terus memikirkan surat ayah, cincin yang kusimpan di saku, dan wajah Dewi yang menatapku dari kejauhan. Tapi aku tak menyesal. Aku di sini bukan untuk nyaman. Aku di sini untuk berubah. Besok pagi, aku mulai kerja. Tugas pertamaku, angkut semen dari truk ke lantai 2. 50 sek. Masing-masing 50 kilo. Harus selesai dalam 3 jam. Aku bekerja tanpa henti. Punggungku terasa seperti terbakar. Tanganku lecet. Tapi aku tak berhenti. Aku lihat buruh lain istirahat, minum teh, bahkan main kartu. Aku cedak. Aku angkut terus. Sampai terakhir, saat aku turun dari tangga, kakiku gemetar. Tapi, aku tersenyum. Aku berhasil. Mandor proyek.
Seorang Batak besar bernama Pak Parulian melihatku. "Kamu yang dari desa ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu kuat, tapi kuat saja. Enggak cukup. Di sini, yang selamat adalah yang pintar." "Apa maksudnya, Pak?" "Orang yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Orang yang tahu mana uang yang halal, mana yang korupsi. Dan yang paling penting, orang yang tahu cara naik level." Aku tak mengerti saat itu, tapi beberapa hari kemudian, aku mulai mengerti. Aku mulai memperhatikan. Aku lihat bagaimana bahan bangunan semen, besi, cat dikurangi dari laporan, tapi tetap dibayar penuh oleh klien. Aku lihat bagaimana kontraktor utama menerima uang tambahan dari supplier. Aku lihat bagaimana buruh seperti aku hanya dapat upah kecil. Sementara proyek bernilai miliaran rupiah, aku tak bicara. Tapi aku mencatat. Di waktu senggang, aku duduk di sudut gudang, membuka buku catatan kecil yang kubawa dari desa. Sudah kusam, tapi aku tulis judul besar. Dari tanah ke atap. Di dalamnya, aku mulai menulis. 1. Bagaimana struktur proyek dibangun. 2. Siapa saja yang terlibat. Kontraktor, mandor, buruh, klien. 3. Cara menghitung volume semen dan pasir. 4. Cara baca gambar teknik. Aku pinjam dari tukang gambar proyek. 5. Kesalahan umum yang merugikan proyek. 6. Catatan. Di Jakarta, uang lebih penting daripada kualitas. Tapi kualitas yang baik akan menang di akhir. Aku belajar setiap malam dengan senter murah, dengan buku pinjaman, dengan otak yang lapar ilmu. Suatu hari, saat aku sedang memindahkan besi di lantai 10, hujan deras turun, angin kencang. Setelah satu tali kerek longgar, besi-besi besar mulai goyah. Aku melihat seorang insinyur muda kacamata, baju rapi masih, di bawah tumpukan besi yang tergantung. Ia sibuk dengan laptopnya, tak menyadari bahaya. Aku berlari. "Turun, cepat." Ia menatapku. Bingung. Aku tak pikir panjang. Aku tarik dia ke samping. Tepat saat itu, tali kerek putus. Besi-besi jatuh dengan dentuman keras, menghancurkan meja kerja dan laptopnya. Hening sejenak. Lalu semua orang berteriak. Insinyur itu Budi Wibowo terduduk. Wajah pucat. Kamu selamatkan nyawaku." Aku hanya mengangguk. "Syup, alhamdulillah, tapi kamu bisa saja terluka." "Aku tukang, Pak. Risiko kerja." Ia menatapku lama. "Kamu tahu, kamu bukan hanya kuat, kamu juga punya naluri." Itu langkah. Beberapa hari kemudian, Budi datang mencariku. Ia menawarkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. "Joko, aku butuh mandor untuk proyek baruku di Bekasi. Gajinya 7 juta per bulan. Tapi kamu harus bisa baca, gambar, hitung rob, dan pimpin tim. Mau coba?" Aku terdiam. 7 juta. Itu lebih dari yang kudapat selama setahun di desa, tapi aku tahu, aku belum siap. Saya belum bisa baca gambar dengan benar, Pak. Saya belajar sendiri, tapi masih banyak yang salah. Budi tersenyum. Itu yang aku suka. Kamu jujur. Banyak orang pura-pura bisa, tapi kamu mengakui kekurangan. Aku akan latih kamu. Tapi kamu harus serius. Aku mengangguk. Saya serius, Pak. Saya akan kerja lebih keras dari siapapun. Dan mulai hari itu, hidupku berubah. Aku pindah dari gubuk ke kos kecil. Di pinggir kali, masih sempit, masih bau. Tapi punya kamar sendiri dan listrik yang stabil. Aku beli buku teknik sipil dari toko bekas. Aku pinjam laptop teman untuk nonton video tutorial. Aku belajar dari Budi setiap hari. Manajemen proyek, estimasi biaya, bahkan hukum konstruksi. Tapi yang paling menyakitkan bukan fisik. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku pulang ke desa. Dalam mimpi, aku bermimpi Dewi datang mencariku. Ia menangis, bilang ia menyesal. Tapi saat aku ingin memeluknya, ia menjeleng. Aku terbangun, keringat dingin, dan melihat surat ayah di saku. Aku bakal lagi, dan aku menangis. Tapi hanya sebentar, karena aku tahu air mata tak bisa membangun gedung. Hanya kerja keras yang bisa. Suatu malam,
saat hujan turun deras di atap kosanku. Aku duduk di lantai menulis di buku, dari tanah ke atap. Aku bukan orang kaya. Aku bukan anak pejabat. Aku bukan lulusan kampus ternama. Tapi aku punya dua hal. Tekad dan waktu. Dan aku akan gunakan keduanya untuk membuktikan bahwa seorang tukang bangunan bisa punya mimpi yang setinggi gedung ini. Aku menutup buku itu. Di luar, Jakarta masih hidup. Lampu-lampu gedung menyala, mobil-mobil berlalu. Orang-orang berlomba menuju masa depan. Aku menatap langit malam yang hitam, penuh asap, tapi di baliknya, aku tahu bintang-bintang masih ada. Seperti harapan, seperti cinta, seperti aku. Dan aku bersumpah dalam hati, aku akan kembali, Dewi. Bukan sebagai tukang, tapi sebagai pria yang membuatmu menyesal, pernah membiarkanku pergi. Hari pertama, sebagai mandor proyek di Bekasi, terasa seperti ujian hidup mati. Bukan karena tugasnya berat, Mas. Meskipun memang berat, tapi karena beban di kepala. Aku bukan hanya bertanggung jawab pada semen dan pasir. Aku bertanggung jawab pada 27 orang buruh yang menggantungkan nasib pada proyek ini. Gaji mereka, makan anak istri mereka, biaya sekolah, semuanya ada di pundakku. Dan jika proyek ini gagal, mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Bukan aku. Aku datang paling pagi, pulang paling akhir. Aku cek setiap detail quality spesi, campuran adukan, ketepatan ukuran, bahkan cara buruh menyusun bata. Aku tak mau ada yang salah, karena aku tahu, di dunia konstruksi, satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan segalanya, baik secara harfiah maupun reputasi. Budi Wibowo, insinyur yang menyelamatkanku dari kebuntuan, memberiku kepercayaan besar, tapi ia juga tegas. Joko, aku percaya kamu, tapi percaya bukan jaminan. Kalau proyek ini molor atau kualitasnya jelek, aku tarik kamu. Tidak ada alasan. Aku hanya mengangguk. Saya nggak butuh alasan, Pak. Saya butuh hasil. 3 bulan. Pertama, aku hampir kolaps. Tekanan mental luar biasa. Ada malam-malam aku tak bisa tidur. Otakku terus memutar rencana kerja, hitungan volume, jadwal pengiriman material. Aku mulai kurus, wajahku cekung. Tapi aku tak menyerah. Aku bawa buk dari tanah ke atap, kemana-mana. Setiap malam, aku evaluasi. Apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang harus diperbaiki. Dan perlahan, perubahan terjadi. Timku mulai percaya padaku, bukan karena aku kasar atau otoriter, tapi karena aku adil. Aku bagi jatah makan sama rata. Aku beri bonus kecil saat proyek on track. Aku dampingi buruh yang sakit ke klinik. Aku bahkan bantu salah satu pekerja bayar uang sekolah anaknya yang nyaris putus sekolah. Mereka mulai memanggilku Mas Joko dengan nada hormat. Bukan sekadar mandor. Kualitas proyek juga naik. Inspeksi dari pihak klien sebuah perusahaan properti menengah memberi nilai tertinggi. Proyek ini rapi, tepat waktu, dan hemat biaya, kata salah satu manajer. Siapa yang ngatur? Joko Santoso, jawab Budi. Mereka menatapku dari Kepeleke, Koki. Dari mana asalnya? Desa. Tapi dia lebih paham konstruksi daripada banyak sarjana di kantor Anda. Aku tak mendengar percakapan itu langsung, tapi Budi cerita sore itu sambil menepuk bahuku. Kamu mulai dikenal, Jok. Tapi hati-hati. Orang suka iri kalau ada yang naik terlalu cepat. Aku mengerti. Di dunia ini, kesuksesan sering dianggap ancaman. Tapi yang benar-benar mengubah hidupku terjadi di bulan ke-6. Proyek hampir selesai. Tinggal finishing lantai dasar. Tiba-tiba, ada laporan dari tim keamanan. Ada kebocoran air besar di basement. Pompa utama macet, dan air mulai naik. Jika tidak segera ditangani, fondasi bisa rusak, beton retak, dan proyek bisa ditunda berbulan-bulan. Rugi ratusan juta. Semua panik. Budi datang. Wajahnya pucat. ASX system. Tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku turun ke basement center. Di tangan, air setinggi betis. Aku telusuri pipa, panel listrik, mesin pompa. Dalam 1 jam, aku temukan masalahnya. Kabel utama terendam, korsleting,
dan relay rusak. Tapi yang lebih parah, desain sistem drainase salah terlalu dangkal, tidak sesuai gambar teknik. Aku panggil Budi. Pak, ini bukan cuma kerusakan mesin. Ini kesalahan desain. Kalau nggak diperbaiki sekarang, masalah akan muncul lagi. Iya, Menggarnia, tapi desain ini sudah disetujui klien. Kalau begitu, kita harus usulkan revisi. Saya bisa buat sketsa alternatif malam ini. Aku begadang semalam suntuk di gudang proyek. Dengan kopi hitam dan lilin, aku gambar ulang. Sistem drainase lebih dalam, lebih efisien, dengan cadangan pompa. Aku hitung biaya tambahan, 45 juta. Budi terkejut. Klien belum tentu mau bayar. Kalau mereka nggak mau, proyek ini akan bermasalah dalam 6 bulan. Lebih baik bayar sekarang daripada ganti beton nanti. Budi mengangguk. Ia presentasikan ke klien keesokan harinya. Awalnya, mereka menolak, tapi setelah melihat simulasi dan data kerusakan mereka setuju. Perbaikan dilakukan. Project tetap on track. Dan saat serah terima, klien puas. Beberapa minggu kemudian, Budi memanggilku ke kantornya. Ia duduk di meja kayu besar. Wajahnya serius. Joko, proyek ini sukses karena kamu. Bukan aku. Bukan klien. Tapi kamu. Kamu selamatkan fondasi fisik. Dan fondasi reputasi kita. Aku hanya tersenyum kecil. Makanya, aku punya tawaran. Aku mau ajak kamu jadi mitra untuk proyek kecil. Pembangunan kios pasar di Depok. Nilainya 1,2 miliar. Aku yang urus perizinan dan klien. Kamu yang urus lapangan. Dan kamu dapat 15% saham. Aku terdiam 15. Dari 1,2 miliar, it's about 180 juta. Uang sebanyak itu belum pernah kusentuh dalam hidup, bahkan dalam mimpi, tapi aku tak langsung menerima. Pak, saya nggak punya modal. Budi tertawa. Kamu nggak perlu modal uang. Modal kamu adalah kerja keras, kejujuran, dan keahlian. Itu lebih berharga dari uang. Aku percaya kamu, tapi kamu harus siap. Ini bukan cuma kerja, ini bisnis. Kalau gagal, kamu yang tanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini kesempatan, bukan sekadar uang. Tapi langkah pertama menuju impianku, punya perusahaan sendiri. Bukan sebagai tukang upahan, tapi sebagai pemilik. Aku terima, Pak. Tapi saya mau satu syarat. Apa? Saya mau semua buruh di proyek ini dapat asuransi kecelakaan dan pelatihan dasar. Konstruksi. Saya nggak mau mereka kerja tanpa perlindungan. Budi menatapku lama, lalu tersenyum. Kalau semua kontraktor sepertimu, dunia ini akan lebih adil. Proyek kios pasar dimulai 3 minggu kemudian. Aku yang pilih tim. Buruh-buruh yang dulu satu gubuk denganku. Di Jakarta, yang pernah ku bantu saat sakit, yang ku ingat namanya satu persatu, aku latih mereka. Cara baca gambar sederhana, cara hitung pasir, cara kerja yang efisien. Aku buat sistem kerja yang transparan setiap minggu. Aku kasih laporan keuangan mini ke tim. Mereka tahu berapa uang masuk, berapa keluar, berapa yang disisihkan, dan hasilnya proyek selesai 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Kualitas bagus, klien piu. Bahkan memesan tambahan 10 kios saat pembagian keuntungan. Aku pegang amplop coklat berisi 50 juta uang pertama yang benar-benar milikku sebagai pemilik, bukan karyawan. Aku pegang lama. Rasanya panas. Aku ingat hari-hari di gubuk bawah, jembatan, makan nasi dengan sambal. Menangis karena dihina. Sekarang, aku punya saham, aku punya nama, aku punya kepercayaan. Tapi aku tak langsung beli mobil mewah atau ponsel baru. Aku pulang ke kosanku, buka buku dari tanah ke atap, dan tulis, hari ini, aku dapat 50 juta. Bukan karena aku lahir kaya. Bukan karena aku punya koneksi, tapi karena aku memilih untuk belajar, bekerja, dan peduli. Uang ini bukan akhir. Ini awal. Aku akan gunakan ini untuk bangun sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bukan hanya milikku tapi milik orang-orang yang selama ini diremehkan seperti aku. Malam itu, aku telepon ibu. Bu, aku dapat uang, banyak. Aku mau kirim. Beli atap baru ya, biar nggak bocor kalau hujan. Ibu menangis.
Anakku, kamu sudah jadi orang hebat. Aku menahan air mata. Belum, Bu. Aku masih di tengah jalan. Tapi, aku janji, suatu hari, kamu akan lihat aku pulang dengan kepala tegak. Dan semua orang yang pernah merendahkanku. Aku menutup telepon. Lalu aku ambil cincin emas, kecil dari kotak perban kasa. Ku bersihkan. Ku bawa ke jendela. Di bawah cahaya lampu kota, cincin itu berkilau sama seperti dulu tapi sekarang artinya berbeda. Dulu, cincin ini simbol penolakan. Sekarang, ia simbol tekad. Aku tak tahu kapan aku akan kembali ke Tegalrejo. Tapi aku tahu satu hal. Ketika aku kembali, aku bukan lagi Joko si tukang, aku adalah Yoko Santoso, pria yang membangun mimpi dari nol. Dan aku akan membangun lebih dari sekadar gedung. Aku akan membangun harga diri. 6 bulan setelah proyek kios pasar selesai, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku tak ingin hanya jadi mitra kecil. Aku ingin punya nama sendiri. Aku ingin punya perusahaan yang bukan sekadar mencari untung, tapi membawa perubahan. Maka, dengan modal 120 juta, dari hasil 3 proyek kecil bersama Budi, aku mendirikan PT Cahaya Karya Mandiri. Aku sengaja memilih nama itu, bukan karena kebetulan. Cahaya karena aku percaya, setiap orang, sekecil apapun, bisa menjadi terang di kegelapan. Karya karena aku ingin segala yang kubangun lahir dari kerja nyata, bukan janji kosong. Dan mandiri karena aku tak ingin lagi bergantung pada siapa pun. Aku ingin menjadi pria yang menentukan nasibnya sendiri. Pendirian perusahaan bukan hal mudah. Aku harus bolak-balik ke notaris, kantor pajak, dinas terkait. Aku belajar soal SIUJK, izin lokasi, NPWP perusahaan, dan asuransi tenaga kerja, semua hal yang dulu tak pernah kubayangkan akan kusentuh. Tapi aku tak menyerah. Aku bawa laptop pinjaman, duduk di perpustakaan kota, dan belajar sampai larut malam. Aku tak punya tim hukum, tak punya konsultan, tapi aku punya tekad. Aku harus sah, legal, dan profesional. Aku sewa ruko kecil di pinggir Cibubur. Cedak mewah, hanya 2 ruangan. Satu untuk kantor, satu untuk arsip. Meja kayu bekas, kursi lipat, dan whiteboard yang kubeli dari toko loak. Tapi di dinding, aku tempel spanduk kecil. Cahaya Karya Mandiri. Membangun dari dasar. Untuk rakyat. Pertamaku adalah orang-orang yang pernah bekerja denganku. Arman, Dedi, Pak Sastro, buru-buru yang dulu satu gubuk denganku di proyek Cawang. Aku ajak mereka bukan sebagai karyawan upahan, tapi sebagai bagian dari visi. Kalau perusahaan ini besar, kalian dapat saham. Kalau ada proyek, kalian dapat pelatihan. Kita bukan tukang, kita tim. Mereka menatapku seperti aku bercanda. Tapi aku serius. Aku mulai dengan proyek kecil. Rehab sekolah dasar swasta, pembangunan musola, dan renovasi klinik kecil. Aku tawarkan harga kompetitif, kualitas tinggi, dan garansi perbaikan. Aku tak main korupsi. Aku beli material sesuai spesifikasi, bayar buruh tepat waktu, dan serahkan laporan keuangan transparan ke klien. Lama-lama, reputasi mulai menyebar. Perusahaan baru, tapi kerjanya rapi. Harganya masuk akal. Nggak ada biaya tersembunyi. Buruhnya dilatih, dikasih helm dan sepatu safety. 1 tahun kemudian, PT Cahaya Karya Mandiri mendapat proyek besar pertama. Pembangunan jalan desa di wilayah Jawa Tengah. Senilai 3,8 miliar. Proyek ini dilelang oleh pemerintah kabupaten. Dan aku menang bersaing dengan 12 perusahaan lebih besar. Saat pengumuman, aku hampir tak percaya. Aku baca email itu berulang kali. PT Cahaya Karya Mandiri dinyatakan sebagai pemenang tender. Proyek pembangunan jalan desa, Tegalrejo, Karangjati, Tegalrejo. Desa kelahiranku. Desa tempat aku dihina. Desa tempat Dewi tinggal. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap layar laptop, lalu menatap foto kecil di meja. Ayahku tersenyum di depan rumah kayu kami. Aku pegang suratnya yang selalu aku bakal lagi. Kamu akan jadi siapa nanti? Tergantung pilihanmu. Dan aku tahu, saatnya pulang.
Tapi aku tak ingin pulang sebagai orang kaya yang pamer. Aku tak ingin pulang dengan mobil mewah dan gaya sombong. Aku ingin pulang sebagai pria yang telah membuktikan diri dengan kerja keras. Bukan warisan, bukan koneksi, bukan dendam. Aku memilih untuk tiba seperti dulu. Dengan motor bututku, baju, kerja sederhana, dan topi debu yang sudah kusam. Aku tak beritahu siapapun. Aku hanya kirim pesan ke Pak Surya. Saya datang untuk proyek jalan. Jangan bilang siapa-siapa. Hari pertama tiba di Tegalrejo, aku parkir di ujung desa. Aku turun, menghirup udara kampung yang masih sama. Harum padi, bau tanah basah, dan suara anak-anak bermain di sawah. Aku berjalan kaki, tas di punggung, sepatu berdebu. Beberapa warga menatapku aneh. Loh, itu bukan Joko ya? Joko si tukang. Wah, kok balik? Mau cari kerja lagi? Aku hanya tersenyum. Iya pak, saya kerja di proyek jalan. Aku pergi ke kantor desa. Kepala desa, Pak Rono teman ayahku dulu terkejut melihatku. Joko, anak Pak Santoso, kamu yang menang tender? Aku mengangguk. Iya pak, saya pemilik PT Cahaya Karya Mandiri. Ia menatapku dari kepala ke kaki. Wah, dulu kamu cuma mandor kecil. Sekarang punya perusahaan, luar biasa. Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin membangun jalan yang layak untuk desa kita. Tapi tak semua menyambut baik. Sore itu, saat aku sedang cek lokasi proyek, aku melihatnya. Dewi, berdiri di halaman puskesmas. Memakai baju putih perawat, rambut diikat rapi. Ia menatapku. Lama. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Ia ingin berjalan. Tapi kakinya seperti terpaku. Aku menatapnya balik, hati ini seperti retak. Tapi aku tak mendekat. Aku hanya mengangguk pelan, lalu pergi. Aku tahu, ini bukan saatnya untuk cinta. Ini saatnya untuk kerja. Beberapa hari kemudian, desus-desus mulai menyebar. Joko balik jadi kontraktor. Katanya, perusahaannya besar, tapi masih pakai motor butut kok. Tapi yang paling menyakitkan adalah ucapan Rudi Tunanggendui yang kudengar dari obrolan warga di warung kopi. Joko, itu tukang bangunan yang pernah diusir sama Pak Hartono. Sekarang dia pura-pura sukses, tapi lihat saja. Dia masih pakai baju kotor. Dia cuma mau pamer di depan Dewi. Cuma cari perhatian. Aku tak marah. Aku hanya mencatat. Karena aku tahu, Rudi takut. Ia takut aku mengganggu rencananya. Ia takut Dewi menyadari bahwa cinta sejati tak diukur dari jabatan atau gelar, tapi dari ketulusan. Aku mulai proyek dengan disiplin. Aku datangkan tim terbaikku. Dari Jakarta, aku pastikan material berkualitas. Aku buat sistem kerja yang transparan. Setiap warga bisa cek progres, lihat laporan, bahkan ikut rapat mingguan. Aku bangun posko proyek terbuka dengan papan informasi besar. Proyek ini untuk rakyat. Dipantau oleh warga, dan perlahan, pandangan warga mulai berubah. Jalan ini bagus banget. Nggak kayak proyek dulu yang cepat rusak. Buruhnya sopan, nggak buang sampah sembarangan. Kontraktornya datang pagi, pulang malam, kayaknya serius. Tapi Rudi tak tinggal diam. Suatu malam, saat aku sedang rapat kecil dengan tim di posko, Mas Arman teman lamaku, yang kini jadi mandor datang, dengan wajah cemas. Joko, aku baru dengar. Rudi ketemu aku tadi. Dia nawarin uang kalau aku mau sabotase proyek. Aku menatapnya tajam. Apa maksudnya? Dia suruh aku ganti semen dengan yang murahan, katanya. Kalau proyek jelek, kamu akan dicoret. Reputasi hancur. Aku tertawa pelan, pahit. Jadi begini cara orang berkuasa. Dengan menjatuhkan yang lain, Mas Arman menunduk. Aku nggak terima, Jo. Tapi aku takut. Dia bilang, kalau aku nggak nurut, keluargaku bisa kena masalah. Aku letakkan tangan di bahunya. Kamu nggak sendiri. Aku akan lindungi keluargamu. Dan aku akan buktikan. Kejujuran akan menang atas kecurangan. Aku tak langsung melapor. Aku kumpulkan bukti. Aku pasang kamera kecil di gudang material. Aku catat setiap pengiriman. Dan aku siapkan rencana cadangan. Tapi yang tak kuduga, Tuhan punya cara lain. 2 minggu kemudian, saat proyek memasuki tahap pengecoran,
Hujan deras turun selama 3 hari. Jalan yang belum selesai tergenang. Beberapa titik mulai longsor. Warga. Panik. Tapi aku tak panik. Aku perintahkan tim untuk kerja malam hari, memperbaiki drainase, memperkuat fondasi. Kami bekerja tanpa henti. Dengan lampu darurat, di tengah hujan. Pagi harinya, warga melihat jalan yang seharusnya rusak, malah lebih kuat dari sebelumnya. Pak Surya datang menemuiku. Joko, kamu bukan cuma bangun jalan. Kamu bangun kepercayaan. Aku hanya mengangguk. Tapi, hati-hati. Rudi sudah daftar jadi calon kepala desa. Dan dia mulai kampanye dengan satu pesan. Joko, bukan untuk Tegalrejo. Dia hanya mau balas dendam. Aku menatap ke langit. Hujan mulai reda. Sinar matahari menembus awan. Aku tersenyum. Karena aku tahu, yang kubangun bukan hanya dari aspal dan semen. Tapi dari tekad, dari luka, dari cinta yang tak pernah mati. Dan suatu hari nanti, seluruh desa akan tahu bahwa pria yang dulu dihina karena profesinya adalah satu-satunya yang benar-benar mencintai. Tegal. Hari ini, Jalan Tegalrejo Karangjati memasuki tahap akhir pengecoran. Aspal hitam mengkilap membentang sepanjang 3 kilometer, rapi, lebar, dan kokoh. Di sisi kiri kanan, drainase baru sudah selesai, mampu menahan hujan deras tanpa meluber ke jalan. Tiang lampu jalan sederhana yang kami usulkan sebagai bagian dari proyek mulai dipasang. Warga berdatangan, menyaksikan dengan mata penuh harap. Anak-anak berlari-lari di atas jalan yang belum dibuka, tertawa, mencoba sepeda mereka di permukaan yang halus. Aku berdiri di tengah proyek topi di Tanggen. Keringat membasahi kemeja kerjaku. Tidak ada rompi mewah, tidak ada sepatu safety berlogo mahal, hanya kaos lengan panjang yang sudah pudar, celana kerja kotor, dan sepatu bot yang retak di sana-sini. Tapi aku merasa lebih bangga hari ini daripada saat pertama kali menerima cek senilai 50 juta. Karena jalan ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah bukti. Bukti bahwa seorang tukang bangunan bisa membawa perubahan. Bukti bahwa harga diri bisa dibangun dari nol. Bukti bahwa cinta pada kampung halaman tak harus dilafalkan tapi diwujudkan. Tapi tak semua orang melihatku sebagai pahlawan. Pagi tadi, saat aku sedang cek kualitas aspal bersama tim teknis, seorang warga tua Pak Karmin, yang dulu sering memanggilmu Nak Joko, dengan hangat berjalan, mendekat. Ia menatapku, lalu berkata pelan, Joko, kamu baik, ya, tapi hati-hati sama Rudi. Dia marah besar, katanya. Kamu sengaja pamer biar Dewi lihat. Aku menatapnya. Saya nggak pamer, Pak. Saya kerja. Ini proyek negara, bukan proyek pribadi. Pak Karmin menghela napas. Ya, tapi kamu tahu sendiri, di desa, orang nggak lihat hasil. Mereka lihat niat. Dan Rudi bilang, niatmu balas dendam. Aku tertawa kecil. Balas dendam? Saya pulang bukan untuk membenci. Saya pulang untuk membangun. Tapi dalam hati, aku tahu, Rudi takut. Ia takut karena sekarang, aku bukan lagi Joko si tukang yang bisa diusir dengan satu kata. Aku adalah kontraktor yang membangun jalan desa mereka. Aku adalah pria yang dipercaya pemerintah kabupaten. Aku adalah ancaman bagi citranya, sebagai calon kepala desa yang terdidik dan berkelas. Dan yang paling membuatnya resah. Dewi mulai menatapku lagi. Aku melihatnya kemarin, saat aku sedang rapat di posko proyek. Ia lewat dengan sepeda motornya. Ia memakai helm. Tapi aku tahu itu dia dari caranya menoleh. Ia melambat. Matanya menatapku lama. Aku balas menatap, tidak dengan amarah. Tidak dengan cinta, tapi dengan tenang. Seperti melihat masa lalu yang belum selesai. Ia tak berhenti. Tapi hari ini, aku mendapat kabar dari Bu Yati, penjual jamu yang sering lewat posko. Dewi tanya kabar kamu, Joko. Katanya, dia lihat jalan ini bagus banget, katanya. Joko memang selalu tahu yang terbaik untuk desa ini. Aku hanya diam, mendengarnya, tapi dadaku sesak. Karena satu kalimat itu membawa kembali semua kenangan. Tawa kecilnya saat SD, tangannya yang meminjamkan pensil janjinya dulu.
Kalau kamu jadi orang sukses, aku mau jadi istri pertamamu. Tapi sekarang, ia bukan perempuan yang sama. Ia bukan lagi gadis yang berani bermimpi. Ia calon istri Rudy, anak pejabat, perawat terpandang, dan aku masih Joko. Tapi bukan Joko yang bisa danokin Jack. Malam itu, setelah tim pulang, aku duduk sendiri di posko. Hujan rintik-rintik turun. Aku buka buku dari tanah ke atap, membaca catatan lama. Cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang layak dimiliki. Aku menarik napas. Aku tahu, aku sudah layak. Tapi apakah Dewi masih engine? Belum sempat aku menutup buku, pintu posko diketuk pelan. Aku menoleh. Dewi berdiri di ambang pintu, memakai jilbab basah. Wajahnya pucat, ia menatapku. Bibirnya bergetar. Boleh aku masuk sebentar, Joko? Aku mengangguk hoti berdebar. Aku cepat-cepat membereskan buku, menyalakan lampu yang sempat mati. Silakan, mau teh, kopi, nggak usah. Aku cuma mau bicara. Ia duduk lama, tidak langsung bicara. Hanya menatap lantai. Aku menunggu, karena aku tahu, kali ini, giliranku yang tidak boleh terburu-buru. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya pelan, seperti takut terdengar angin. Jalan ini indah sekali, Jo. Lebih bagus dari yang pernah dibayangkan desa ini. Tim yang kerja keras. Tapi kamu yang pimpin. Kamu yang punya visi. Aku hanya mengangguk. Dulu, aku diam saat ayah mengusirmu. Aku tahu itu salah. Tapi aku takut. Aku takut melawan keluarga. Aku takut dianggap durhaka. Aku takut kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Dan sekarang, aku lihat kamu. Dan aku sadar, aku kehilangan yang terpenting, justru karena takut. Air mata mengalir di pipinya. Aku tak menyentuhnya, tapi hatiku teriris. Kamu berubah, Joko. Tapi bukan karena uang, tapi karena kamu tetap rendah hati. Tetap kerja keras. Tetap seperti dulu, tapi lebih kuat. Aku tersenyum tipis. Aku gak berubah, Dewi. Aku hanya jadi versi terbaik dari diriku yang dulu kamu kenal. Lalu, kenapa kamu pulang? Karena desa ini tempat aku dilahirkan. Karena jalan rusak, membuat nenek-nenek susah ke pasar. Karena anak-anak harus jalan kaki, jauh ke sekolah. Karena aku ingin membuktikan bahwa orang dari kampung bisa membawa perubahan. Bukan karena latar belakang, tapi karena hati. Ia menangis. Dan, apakah kamu masih mencintaiku? Aku diam. Lama. Lalu aku berkata, pelan, cinta itu gak pernah mati, Dewi. Tapi cinta butuh keberanian. Dulu aku yang punya keberanian melamar. Kamu yang tak punya keberanian melawan. Sekarang, aku punya harga diri. Dan kamu harus memenangkannya kembali. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pilihanmu. Ia terdiam. Hujan semakin deras. Beberapa menit kemudian, ia bangkit. Terima kasih, Joko. Aku perlu waktu. Aku mengangguk. Aku gak buru-buru. Aku sudah menunggu 8 tahun. Aku bisa menunggu lebih lama. Tapi aku gak akan menunggu selamanya. Karena suatu hari, aku akan membangun rumah. Dan rumah itu butuh penghuni yang berani mencintai dengan tulus. Ia pergi. Pintu tertutup pelan. Aku duduk kembali. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam, hatiku tenang. Karena aku tahu, aku bukan kembali untuk merebut cinta. Aku kembali untuk membuktikan bahwa cinta yang sejati harus dihargai. Dan jika Dewi memilihku, itu bukan karena aku sukses, tapi karena ia akhirnya berani. Tapi malam itu, aku tak tahu bahwa Rudy sudah mengawasi kami dari kejauhan. Ia melihat Dewi masuk ke posko proyek. Ia melihatnya menangis. Ia melihatnya keluar dengan wajah yang berbeda. Dan di hari yang sama, di rumah mewahnya, Rudy mengumpulkan beberapa orang termasuk Mas Arman, yang dulu ditawari uang untuk sabotase. Kita harus hentikan dia, kata Rudy. Mata penuh amarah. Joko bukan ancaman buat proyek, tapi ancaman buat masa depanku. Kalau dia tetap di sini, dia akan jadi simbol perubahan. Dan aku
Aku akan dianggap anak pejabat yang cuman andalkan nama bapak. Lalu ia menatap Mas Arman. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kali ini, bayarannya lebih besar. Tahun kalau kamu gagal, jangan salahkan aku kalau keluargamu kehilangan pekerjaan. Mas Arman menunduk, tapi matanya penuh penyesalan. Karena ia tahu, ia sedang memilih antara uang dan persahabatan. Antara ketakutan dan kejujuran. Dan malam itu, di balik hujan yang tak kunjung reda, perang diam-diam dimulai. Bukan dengan senjata, tapi dengan fitnah, uang, dan manipulasi. Tapi aku sudah belajar satu hal dari Jakarta. Orang yang bangun dari nol tak akan mudah dijatuhkan. Karena aku bukan hanya membangun jalan. Aku membangun fondasi. Dan fondasi itu tak akan goyah oleh hujan. Apalagi oleh kebohongan. Hari ini, proyek jalan memasuki minggu terakhir. Tinggal pengecoran sisa 300 meter dan pemasangan rambu lalu lintas. Warga mulai antusias. Beberapa ibu-ibu bahkan mengadakan arisan dadakan untuk menyambut pembukaan jalan. Anak-anak mengecat batu pembatas dengan cat warna-warni. Ada yang menulis, "Terima kasih, Pak Joko." Di atas trotoar sementara, aku tersenyum melihatnya. Tapi hatiku tak sepenuhnya tenang. Karena sejak malam Dewi datang ke posko, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan harapan yang kembali tapi keraguan. Apakah aku kembali untuk desa? Atau sebenarnya untuknya? Aku mencoba fokus. Aku memeriksa laporan harian, mengawasi pengiriman aspal, memastikan semua buruh dapat makan siang tepat waktu. Tapi matanya terus menghantui Dewi yang menangis, yang memohon maaf, yang bertanya apakah aku masih mencintainya. Bagaimana aku bisa tidak mencintainya? Dia adalah perempuan pertama yang membuatku berani bermimpi. Perempuan yang dulu duduk di sebelahku di kelas, yang tertawa saat aku salah menyebut fotosintesis, jadi fotosintasia. Perempuan yang pernah bilang, aku nggak butuh dokter kaya, aku butuh laki-laki yang tahu arti tanggung jawab. Dan sekarang, ia justru dijodohkan dengan dokter yang tak pernah menyentuh semen, tak pernah berkeringat di bawah terik, tak pernah tahu rasanya dihina karena profesi. Aku tahu Rudi bukan laki-laki yang baik. Aku dengar dari warga. Ia sombong, suka pamer, dan sering memanfaatkan nama ayahnya untuk mendapat kemudahan. Ia bahkan pernah memaksa petugas untuk membatalkan tilang karena keluarga pejabat. Tapi yang paling menyakitkan, ia tak pernah datang ke puskesmas saat ada pasien darurat. Ia selalu ada acara keluarga. Dewi pantas dapat yang lebih baik. Tapi, apakah aku masih orang itu? Pertanyaan itu menghantui sepanjang siang. Maka malam itu, setelah tim pulang, aku memutuskan untuk pergi ke warung kopi Pak Surya. Tempat itu masih sama. Bangku bambu, atap rumbia, dan lampu minyak yang redup. Pak Surya sedang menyapu halaman. Joko, kamu kelihatan gelisah, katanya tanpa menoleh. Aku duduk. Iya Pak, ada yang mengganjal? Tentang Dewi ya? Aku mengangguk. Kamu kira aku nggak lihat dia sering lewat sini, pura-pura beli kopi, tapi matanya cari kamu. Aku tertawa kecil. Tapi kenapa dia nggak pernah datang? Karena dia takut. Takut kamu benci. Takut kamu sudah move on. Takut kamu nggak butuh dia lagi. Aku menatap gelas teh yang mulai dingin. Saya nggak benci, tapi saya nggak bisa pura-pura juga. Cinta itu bukan cuma perasaan. Itu komitmen, dan komitmen butuh keberanian. Dulu saya yang punya keberanian, sekarang saya butuh dia yang punya. Pak Surya duduk di sebelahku. Joko, kamu tahu nggak, kenapa ayahmu sangat bangga padamu? Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tetap jujur, tetap rendah hati. Padahal, kamu bisa saja pamer mobil, pakaian mahal, atau gaya hidup mewah. Tapi kamu memilih untuk tetap seperti dulu. Itu yang bikin Dewi kembali. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tetap Joko. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi apakah dia siap meninggalkan semua yang dia punya? Keluarga, jabatan calon menantu idaman, masa depan yang aman? Cinta sejati nggak cari yang aman, Jok. Cinta cari yang benar, dan kamu. Kamu adalah yang benar untuk dia. Tapi kamu juga harus kasih dia ruang. Bukan tekanan, bukan dendam, tapi pilihan yang jujur. Kami terdiam. Malam semakin dalam.
jangkrik, berdengung, angin berdesir pelan. Tiba-tiba, pintu warung diketuk. Dewi berdiri di sana, tanpa helm, tanpa jilbab, rambutnya tergerai. Wajahnya basah bukan karena hujan, tapi karena air mata. "Boleh aku bicara dengan Joko sebentar?" tanyanya. Suara bergetar. Pak Surya mengangguk, lalu pergi ke belakang. Dewi duduk di bangku yang tadi ditempati Pak Surya. Ia menatapku, mata berkaca-kaca. Aku kemarin ketemu Rudi, katanya pelan. Aku menunggu. Ia marah besar. Katanya, aku mengkhianatinya. Katanya, aku masih cinta sama kamu. Kalau aku nggak putus hubungan dengan kamu, dia akan batalkan pernikahan dan mempermalukan keluargaku di depan desa. Aku mengernyit. Dan kamu percaya? Tidak sepenuhnya. Tapi ayah dan ibu sudah terlalu lama bermimpi punya menantu dokter. Mereka beleng. Kamu nggak bisa gantung nasibmu pada perasaan. Aku tertawa pahit. Jadi aku cuma perasaan, bukan pilihan. Dwi menangis. Aku tahu itu salah. Tapi aku lemah, Joko. Aku takut kehilangan keluarga. Aku takut dianggap durhaka. Aku takut kehilangan segalanya. Aku menatapnya lama, lalu aku berkata, pelan tapi tegas. Cinta bukan soal menyesal, Dewi. Tapi soal keberanian. Dulu aku punya keberanian melamar kamu. Kamu tidak. Sekarang aku punya harga diri. Dan kamu harus memenangkannya kembali. Bukan dengan menangis di sini. Tapi dengan memilih. Apakah kamu mau hidup dengan orang yang kamu cintai? Atau dengan orang yang hanya membuat keluargamu bangga? Ia terdiam. Air matanya mengalir deras. Kalau kamu memilih Rudi, aku akan hormati. Tapi jangan harap aku akan menunggu selamanya. Karena suatu hari, aku akan menikah. Aku akan membangun rumah. Aku akan punya anak. Dan aku butuh istri yang berani. Istri yang tidak takut melawan dunia untuk cinta yang tulus. Ia menunduk. Aku butuh waktu. Aku nggak punya waktu, Dewi. Aku sudah menunggu 8 tahun. Aku sudah membuktikan segalanya. Sekarang giliran kamu yang membuktikan. Apakah kamu mencintaiku karena aku sukses? Atau karena kamu memang tak pernah berhenti mencintaiku sejak dulu? Ia bangkit, berjalan pergi. Tapi sebelum sampai ke motornya, ia berhenti, berbalik, dan berkata, suara pecah. Aku nggak menyesal mencintaimu, Joko. Aku menyesal tidak pernah cukup berani mempertahankanmu. Lalu ia pergi, motor kecilnya menghilang di balik gelap malam. Aku duduk diam. Pak Surya kembali, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu keras, Joko, katanya. Aku nggak keras, Pak. Aku hanya adil. Aku nggak mau jadi pelarian. Aku nggak mau jadi pilihan kedua. Aku mau jadi satu-satunya. Karena cinta yang sejati, nggak butuh cadangan. Pak Surya mengangguk. Kamu benar, tapi kamu juga harus tahu. Kadang, orang butuh waktu untuk tumbuh. Dan Dewi, dia sedang tumbuh. Aku menatap langit malam, bintang-bintang bersinar redup di balik awan tipis. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Bukan hanya untuk cinta kami, tapi untuk masa depan desa ini. Karena keesokan harinya, berita menyebar. Pemilihan kepala desa akan digelar dalam 2 bulan. Dan entah dari mana, namaku mulai disebut-sebut. Joko harus maju, dia yang bangun jalan kita. Dia orang desa, tapi punya visi. Aku tak pernah berniat jadi kepala desa. Tapi saat melihat warga tua, yang dulu tak bisa ke puskesmas, karena jalan rusak, saat melihat anak-anak yang kini bisa naik sepeda dengan aman, aku tahu, jalan ini hanya awal. Ada sekolah yang bocor. Ada klinik yang kekurangan alat. Ada warga miskin yang tak terdata. Ada korupsi kecil yang menggerogoti desa. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup berani untuk melawan sistem yang dulu merendahkanku? Tapi sebelum aku sempat memutuskan, Rudi mengumumkan pencalonannya secara resmi di halaman rumahnya. Dengan bendera besar dan sound system mahal, ia berpidato. Saya akan bawa Tegal Rejo ke masa depan dengan pendidikan, teknologi, dan generasi unggul. Tapi aku tahu kebenarannya. Ia tak pernah peduli pada desa. Ia hanya peduli pada kekuasaan. Dan malam itu, saat aku kembali ke posko, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih.
Salah satu timku, Dedi, datang dengan wajah pucat. Joko, gudang, material, semen kita diganti. Aku langsung bergegas. Di gudang, aku temukan tumpukan semen dengan logo berbeda. Kualitas rendah, mudah hancur. Dan yang lebih parah, laporan pengiriman masih mencantumkan merek asli yang berkualitas tinggi. Siapa yang ambil alih pengiriman? Tanyaku. Mas Arman? Katanya kamu izinkan. Aku mengerti. Ini bukan kesalahan. Ini sabotase. Aku panggil Mas Arman. Ia datang. Wajahnya penuh penyesalan. Joko, maaf. Rudi kasih uang. Katanya, kalau aku nggak nurut, adikku di PHK dari kantor ayahnya. Aku menatapnya lama, lalu aku berkata, pelan. Kamu tahu, dulu aku diusir dari rumah Dewi. Karena dianggap tak layak. Tapi kamu layak dihormati. Karena kamu jujur. Tapi mulai hari ini, kamu nggak boleh lagi jadi alat orang yang takut pada kejujuran. Aku tak memecatnya. Aku suruh ia bantu aku mengungkap bukti. Rekaman kamera, tanda terima palsu, dan transfer uang dari rekening Rudi ke rekening pemasok semen palsu. Karena aku tahu, ini bukan hanya perang cinta. Ini perang harga diri. Dan kali ini, aku tak akan diam, aku akan maju, bukan karena dendam. Tapi karena Tegal Rejo butuh pemimpin yang tahu arti tanah, darah, dan keringat. Pagi itu, udara Tegal Rejo terasa berbeda, bukan hanya karena jalan baru yang mulai dibuka untuk umum, tapi karena getaran perubahan yang mulai terasa. Warga berbicara lebih keras, lebih berani. Mereka tak lagi hanya menonton, mereka mulai menuntut. Dan di tengah semua itu, nama Joko Santoso mulai sering disebut bukan sebagai mantan tukang bangunan, tapi sebagai harapan. Tapi harapan selalu dihantam oleh ketakutan. Sejak malam aku menemukan semen palsu di gudang. Aku tahu, Rudi tak main-main. Ia bukan hanya ingin menghancurkan proyek jalan. Ia ingin menghancurkan reputasiku. Ia ingin warga melihatku sebagai kontraktor culas yang korupsi material. Ia ingin aku dicoret dari tender, diusir dari desa, dan kembali jadi si tukang yang tak pantas duduk sejajar dengannya. Tapi ia lupa satu hal. Aku bukan lagi orang yang bisa dijatuhkan dengan fitnah. Aku kumpulkan tim terdekatku, Dedi, Pak Sastro, dan Arman di posko proyek. Malam itu, lampu neon berkedip-kedip. Angin masuk. Lewat celah dinding triplek, aku letakkan bukti di atas meja. Rekaman kamera gudang yang menunjukkan truk pengganti datang tengah malam. Tanda terima asli dari pemasok resmi yang menyatakan pengiriman belum dilakukan. Transfer uang dari nomor yang tercatat atas nama asisten Rudi ke rekening pemasok semen murahan. Dan yang paling penting, sisa semen palsu yang sudah aku uji di laboratorium kecil di kota kualitasnya jauh di bawah standar, mudah hancur, dan berpotensi merusak fondasi jalan dalam waktu 2 tahun. Ini bukan cuma sabotase, kataku. Suara rendah tapi tegas. Upaya merusak infrastruktur desa demi ambisi pribadi. Dan kalau ini berhasil, bukan aku yang kena, tapi kalian, warga Tegal Rejo. Jalan yang kalian banggakan akan rusak dalam hitungan bulan, dan kalian akan kembali terisolasi. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Joko, aku benar-benar menyesal. Aku pikir cuma ganti semen. Nggak akan ada yang tahu. Tapi aku nggak mikir jauh. Aku cuma mikir adikku bisa kehilangan pekerjaan. Aku letakkan tangan di bahunya. Aku nggak marah karena kamu salah. Aku marah karena kamu biarkan dirimu dipakai. Tapi kamu sudah jujur. Itu langkah pertama. Sekarang, kita harus perbaiki. Aku tak memecat Arman. Malah, aku angkat dia jadi koordinator lapangan. Kalau kamu mau tebus kesalahan, tunjukkan dengan kerja. Dan kalau Rudi atau siapapun mencoba lagi, kamu yang pertama lapor ke aku. Bukan diam. Malam itu, kami sepakat. Kami akan buka kasus ini tapi tidak langsung. Kami akan kumpulkan lebih banyak bukti. Karena aku tahu, di desa, bukti harus lebih kuat dari omongan. 2 hari kemudian, aku terima surat resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Isinya, berdasarkan laporan anonim, terdapat dugaan penyimpangan material pada proyek Jalan Tegal Rejo Karangjati. Inspektor akan datang untuk audit,
Mendadak dalam 3 hari, aku tahu siapa yang mengirim laporan itu. Rudy. Ia ingin inspektor menemukan bukti korupsi. Lalu aku dicoret. Proyek diambil alih oleh kontraktor bersih yang kebetulan dekat dengan keluarganya. Tapi ia tak tahu satu hal. Aku sudah siap. Aku perintahkan tim untuk membersihkan gudang dari semua material mencurigakan, menyimpan semen palsu, dan bukti lain. Di Tempot Amen, rumah Pak Surya, menyiapkan laporan lengkap, pengiriman, penerimaan, uji laboratorium, dan rekaman. Mengundang perwakilan warga untuk ikut dalam audit tagar transparan. Hari-hari tiba. Inspektor datang dengan rombongan, 2 orang dari kabupaten, 1 dari provinsi, dan 1 staf dari kantor camat. Warga berkerumun. Penasaran, Rudy hadir juga. Berdiri di belakang dengan senyum puas seolah-olah ia pahlawan yang membongkar korupsi. Inspektor mulai cek gudang. Tak ada semen palsu. Semua material sesuai spesifikasi. Laporan lengkap, foto, progres harian tersusun rapi, dan saat mereka uji sampel semen, hasilnya memenuhi standar SNI. Inspektor ketua, seorang pria berkacamata tebal, menatapku. Bapak Joko, laporan proyek ini sangat rapi, bahkan lebih baik dari proyek-proyek di kota. Tidak ada indikasi penyimpangan. Aku hanya mengangguk. Saya percaya. Transparansi adalah kunci kepercayaan. Rudy berdiri kaku, wajahnya memerah. Ia mencoba menyela. Tapi saya dengar ada penggantian material malam hari. Inspektor menatapnya. Kalau Bapak punya bukti, silakan serahkan. Tapi sampai saat ini, tidak ada temuan pelanggaran. Warga mulai berbisik. Rudy fitnah Joko. Dia cuman iri. Joko justru yang diserang. Aku tak menanggapi. Tapi malam itu, aku panggil Arman. Besok, kita buka semuanya. Tapi di kantor desa. Di balai desa. Di depan semua warga. Keesokan harinya, setelah sholat Jumat, aku naik mimbar kecil di balai desa. Warga berkumpul ratusan orang. Ada yang duduk di kursi, ada yang berdiri, ada yang membawa anak di punggung. Pak Hartono dan Bu Sari hadir juga. Duduk di barisan belakang. Dewi ada di sana. Memakai jilbab putih, wajahnya tegang. Aku berdiri, tanpa mic, suara keras dan jelas. Saya tidak datang untuk menuduh. Saya datang untuk meluruskan. Ada upaya untuk merusak proyek jalan kita. Ada upaya untuk menjatuhkan saya, tapi bukan saya yang dirugikan. Kalian yang dirugikan. Karena jalan ini adalah milik kalian. Bukan milik saya. Bukan milik Rudy. Milik rakyat Tegal. Aku keluarkan bukti satu persatu. Rekaman kamera transfer Wong hasil uji laboratorium. Dan akhirnya, Arman maju ke depan, wajah penuh penyesalan. Saya yang disuruh ganti semen. Saya terima uang dari asisten Rudy. Tapi saya menyesal. Saya khianati kepercayaan Mas Joko. Saya khianati desa kita. Dan saya mohon maaf. Hening. Lalu suara riuh. Rudy yang suruh, dia mau jadi kepala desa? Dengan cara curang? Dia mau jatuhin Joko yang udah bangun jalan buat kita? Rudy bangkit. Wajahnya marah. Ini fitnah. Arman cuma mau cari muka. Joko cuma pura-pura bersih. Tapi kali ini, warga tak percaya. Pak Sastro, yang selama ini dianggap tua biasa-biasa saja, maju ke depan. Saya sudah 60 tahun di desa ini. Saya tahu siapa yang jujur. Dan Joko, dia orangnya jujur. Dia datang dari nol. Dia kerja keras. Dia nggak pernah minta-minta. Dan dia yang pertama datang kalau ada bencana. Kalau ini fitnah, saya yang pertama lawan. Tapi kalau ini kebenaran, maka kita harus tegakkan keadilan. Desa bergalak, beberapa warga menuntut Rudy dicopot dari pencalonan. Yang lain meminta rapat desa darurat. Tapi aku angkat tangan. Saya tidak minta Rudy dicopot. Saya percaya pada proses. Tapi saya minta satu hal. Agar pemilihan kepala desa berlangsung adil. Tanpa ancaman. Tanpa uang. Tanpa fitnah. Karena desa kita butuh pemimpin yang jujur. Bukan yang licik. Aku turun dari mimbar. Tapi sebelum pergi, aku menatap Dewi. Ia menatapku balik. Matanya basah. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena bangga.
Dan saat aku keluar dari balai, Pak Hartono menahan lenganku. Suara rendah. Joko, saya minta maaf. Dulu saya meremehkan kamu, tapi sekarang saya lihat kamu lebih dari sekadar menantu. Saya lihat kamu sebagai pemimpin. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata. Karena maaf itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dijadikan kekuatan. Malam itu, aku duduk di posko, membuka buku dari tanah ke atap. Aku tulis, hari ini, aku bukan lagi korban penghinaan. Aku adalah saksi keadilan. Aku bukan melawan Rudi karena dendam, tapi karena aku tak ingin desa ini dipimpin oleh orang yang takut pada kebenaran. Aku tak tahu apakah aku akan maju jadi kepala desa. Tapi satu hal pasti, aku akan terus berdiri, karena harga diri bukan diberi, tapi dipertahankan. Aku menutup buku. Di luar, angin berhembus tenang, tapi di dalam, api perjuangan menyala lebih terang dari sebelumnya. Karena perang belum selesai. Ini baru babak pertama. Dan aku siap. 2 bulan berlalu seperti kilat. Setelah pengungkapan sabotase, desa Tegal Rejo terbelah. Di satu sisi, ada yang mendukung Rudi keluarga pejabat, orang-orang yang takut pada perubahan, dan mereka yang masih percaya bahwa kelas menentukan layak tidaknya seseorang memimpin. Di sisi lain, ada rakyat kecil, petani, pedagang kaki lima, buruh, ibu, PKK, dan para pensiunan yang selama ini merasa tak pernah dianggap. Mereka bersatu di bawah satu nama, Joko Santoso. Awalnya, aku menolak ketika mereka memintaku maju sebagai calon kepala desa. Saya bukan politisi, kataku di pertemuan warga. Kami tahu, jawab Bu Sumi, penjual tahu gejrot yang selalu memberiku makan gratis saat proyek jalan. Tapi kamu orang yang tahu apa yang kami butuhkan. Kamu jadi kami. Dan kamu tetap peduli. Aku terdiam. Karena mereka benar. Aku pernah jadi mereka. Aku tahu rasanya. Listrik padam tiap malam. Aku tahu bagaimana anakku harus belajar dengan lampu tempel. Karena tak mampu beli senter. Aku tahu bagaimana perasaan dihina hanya karena pekerjaan. Dan aku tahu perubahan tak akan datang dari orang yang lahir di atas, tapi dari mereka yang pernah merangkak dari bawah. Maka, dengan hati yang tenang, aku mengangguk. Kalau kalian percaya saya akan maju, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keadilan. Pendaftaran calon kepala desa dibuka seminggu kemudian. Aku datang dengan pakaian kerja, membawa berkas sederhana, KTP, surat dukungan dari 120 warga, dan fotokopi sertifikat proyek jalan. Rudi datang dengan rombongan besar, mobil mewah, bendera partai lokal, dan tim kampanye yang membagi-bagikan sembako. Ia tersenyum lebar saat melihatku. Joko, kamu serius mau lawan aku? Kamu gak punya uang, gak punya tim, gak punya apa-apa. Aku balas, tersenyum. Saya punya sesuatu yang kamu gak punya. Kepercayaan rakyat. Kampanye dimulai. Rudi memilih cara lama. Bagi-bagi beras, janji-janji besar, dan fitnah halus di warung kopi. Orang-orang mulai berbisik. Katanya Joko cuma pura-pura miskin. Dari mana dia bisa punya perusahaan? Kalau nggak korupsi. Deng. Dengar. Dia mau jadi kepala desa, biar bisa ambil alih proyek-proyek besar. Dia nggak cocok. Lihat saja bajunya. Masih kotor semen. Calon pemimpin harus rapi. Tapi aku tak menyerang balik. Aku pilih cara yang berbeda. Aku datang ke ramai-ramai. Ngobrol dengan warga tua di beranda. Minum teh bersama. Ibu-ibu di dapur. Main bola kasti dengan anak-anak di lapangan. Aku tak bawa janji besar. Aku hanya bawa rencana. Membangun sekolah darurat yang layak. Membuka klinik desa 24 jam dengan perawat tetap. Membuat program pelatihan kerja untuk pemuda. Transparansi anggaran desa lewat aplikasi sederhana. Dan yang paling penting, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan profesi. Di desa ini, setiap orang punya hak yang sama. Lama-lama, suara warga berubah. Joko nggak janji muluk, tapi dia punya bukti. Dia dulu diusir. Sekarang dia balik buat kita. Dia nggak pernah sombong. Padahal udah sukses. Tapi Rudi tak menyerah. 2 hari sebelum pemungutan suara,
Hujan deras mengguyur Tegalrejo selama 18 jam. Air meluap, jalan-jalan kecil tergenang, dan yang paling parah, jalan utama menuju balai desa yang belum sepenuhnya selesai retak dan terendam air. Warga panik. Gimana mau coblos kalau jalan rusak? Orang tua nggak bisa lewat. Anak-anak sekolah jadi terlantar. Ini bencana. Aku langsung bertindak. Aku kumpulkan timku, buruh proyek, bahkan warga relawan. Kita perbaiki jalan malam ini, sebelum pemilihan besok. Tapi hujan deras, Jo. Justru karena hujan, kita harus cepat. Karena rakyat butuh jalan untuk memilih, bukan hanya untuk mobil, tapi untuk hak mereka. Kami bekerja sepanjang malam. Di tengah hujan, lumpur, dan gelap, kami angkut batu, cor semen, perbaiki drainase. Aku sendiri turun tangan bukan sebagai bos, tapi sebagai pekerja. Tanganku lecet, punggungku pegal. Tapi aku tak berhenti. Karena aku tahu, ini bukan cuma perbaikan jalan. Ini simbol bahwa pemimpin sejati tak hanya berjanji saat kampanye, tapi bekerja saat rakyat membutuhkan. Pagi harinya, saat matahari mulai menembus awan, jalan itu sudah bisa dilalui. Rapi, kuat, siap. Warga berdatangan, membawa bendera kecil, membawa anak-anak, membawa semangat. Beberapa mengabadikan momen. Joko dan timnya memperbaiki jalan di tengah hujan, demi rakyat bisa coblos. Foto itu menyebar cepat di grup WhatsApp desa, lalu ke media lokal, lalu ke media nasional. Sore itu, sebelum pemungutan suara, camat datang. Ia menepuk bahuku. Joko, kamu bukan hanya memperbaiki jalan. Kamu memperbaiki hati desa ini. Aku hanya tersenyum. Saya hanya melakukan yang seharusnya. Pemungutan suara dimulai pukul 7 pagi. TPS ramai sejak subuh. Warga tua datang dengan tongkat. Ibu hamil datang dengan suami, anak muda datang. Berkelompok. Semua ingin menggunakan haknya. Aku datang pukul 10 dengan baju sederhana, tanpa pengawal. Saat aku masuk TPS, warga memberi jalan. Beberapa menepuk bahuku. Beberapa menangis. Bu Sari Bu Dewi berdiri di dekat pintu. Ia lalu mengangguk pelan. Itu satu-satunya bentuk pengakuan yang kubutuhkan darinya. Aku coblos dengan tenang. Lalu pergi ke posko, menunggu hasil. Penghitungan suara berlangsung di balai desa. Rudi datang dengan wajah percaya diri. Pasti, menang, katanya ke timnya. Tapi saat suara mulai diumumkan, senyumnya memudar. Dusun Selatan. Joko 128. Rudi, 89 Dusun Tengah. Joko 145. Rudi 76 Dusun Karangjati. Joko 180. Rudi 42 Dusun Timur. Joko 132. Rudi 95. Angka terus naik. Warga bersorak. Rudi mulai gelisah. Ia berbisik ke ayahnya, lalu pergi ke belakang. Akhirnya, camat naik ke panggung. Setelah penghitungan suara dari 12 TPS, hasil sementara menunjukkan bahwa calon nomor urut 02, Joko Santoso, memperoleh 65% suara, selisih 1.243 suara. Balai desa meledak. Warga berteriak, menangis. Berpelukan anak-anak berlari, sambil teriak, Joko menang! Joko menang. Bu Sumi memelukku, menangis. Kamu beneran bawa perubahan, nak. Aku naik ke panggung. Tidak dengan sorak, tidak dengan arogansi, tapi dengan suara tenang. Terima kasih. Tapi kemenangan ini bukan milik saya. Ini milik kalian. Karena kalian yang memilih kejujuran. Kalian yang memilih kerja keras. Kalian yang percaya bahwa seorang tukang bangunan bisa menjadi pemimpin. Saya berjanji, saya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Saya akan buka pintu rumah saya untuk kalian. Saya akan dengar keluhan kalian. Dan saya akan pastikan, Tegalrejo bukan desa untuk segelintir orang, tapi untuk semua. Warga bersorak. Tapi di tengah kegembiraan itu, aku melihatnya. Dewi berdiri di barisan belakang, memakai jilbab biru. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menatapku, tidak dengan malu, tidak dengan ragu,
tapi dengan kebanggaan yang tulus. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum seperti dulu. Seperti saat kami masih kecil. Seperti saat cinta itu masih murni. Aku ingin mendekat, tapi belum. Karena malam itu, aku tahu, perjuangan belum selesai. Ini baru awal. Karena minggu depan, aku akan dilantik. Dan dunia akan tahu siapa sebenarnya Joko Santoso. Tapi aku tak tahu bahwa di balik semua sorak itu, ada satu orang tua yang menunggu dengan surat. Tua di Tanggen, Pak Surya. Dan di balik surat itu, tersembunyi rahasia yang akan mengguncang seluruh desa. Hari pelantikan tiba, langit Tegalrejo pagi itu, biru cerah, tanpa awan. Angin berembus lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Balai desa dipenuhi warga lebih banyak daripada saat pemilihan. Bendera merah putih berkibar tinggi, musik gamelan mengalun pelan, anak-anak berpakaian rapi, ibu-ibu memakai kebaya, bapak-bapak dengan peci hitam. Hari ini bukan hanya pelantikan kepala desa, ini adalah perayaan kemenangan rakyat atas prasangka. Aku datang dengan sederhana, baju batik lengan panjang, celana hitam, sepatu kerja yang sudah kusam tapi bersih. Tidak ada mobil mewah. Aku datang dengan motor bututku yang sama yang dulu dibuat bahan tertawaan keluarga Dewi. Tapi kini, saat aku parkir di depan balai desa, tidak ada yang menertawakan. Sebaliknya, anak-anak berlari menyambut, menyentuh motorku seperti menyentuh artefak sejarah. Ini motor Mas Joko, yang dulu dipakai bangun jalan. Katanya, dari Jakarta naik motor begini, keren banget. Aku tersenyum, karena hari ini, bukan motorku yang penting tapi maknanya upacara dimulai. Camat membacakan surat keputusan. Aku bersumpah dengan tangan di Al-Quran. Saya, Joko Santoso, dengan ini dilantik sebagai Kepala Desa Tegalrejo, periode 2025 sampai 2031. Saya berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggi hukum, melayani rakyat dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Saat aku menyerahkan tanda jabatan, tepuk tangan menggema. Pak Hartono menunduk. Bu Sari menangis. Dewi berdiri di barisan depan, matanya berkokyok-koka, tapi ia tak bergerak. Aku naik ke mimbar untuk pidato pertama. Terima kasih, warga Tegalrejo. Saya bukan datang sebagai pemenang, saya datang sebagai janji yang akhirnya ditepati. Janji bahwa seorang anak tukang kayu bisa membuktikan bahwa harga diri bukan diukur dari darah, uang, atau jabatan, tapi dari kerja keras, integritas, dan cinta pada kampung halaman. Warga bersorak, tapi aku belum selesai. Saya akan mulai kerja besok. Proyek pertama, sekolah darurat yang akan dibangun di Dusun Selatan. Proyek kedua, klinik desa 24 jam. Dan proyek ketiga, pelatihan kerja untuk pemuda, agar tak perlu merantau jauh. Karena desa kita harus jadi tempat yang memberi, bukan tempat yang ditinggalkan. Tepuk tangan kembali menggema. Tapi tiba-tiba, suasana berubah. Pak Surya, pria tua, yang selama ini duduk di barisan belakang, bangkit perlahan. Ia memakai baju kemeja lusuh, topi caping, dan membawa map coklat tua yang sudah mengelupas. Ia berjalan ke mimbar. Perlahan, tapi pasti. Warga terdiam. Mereka tahu, Pak Surya adalah sahabat almarhum ayahku. Tapi tak ada yang tahu, mengapa ia naik panggung. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Joko, hari ini adalah hari yang ditunggu ayahmu. Tapi, ada satu hal yang harus kau dengar, dan semua warga harus tahu. Ia membuka map itu. Di dalamnya, ada dokumen resmi, stempel besar, dan foto hitam putih seorang pria paruh baya, 9 tahun lalu. Almarhum ayahmu, Pak Santoso, bukan hanya tukang kayu. Ia adalah sahabat sekaligus direktur teknik dari PT Cahaya, karya abadi perusahaan konstruksi besar yang membangun 70% infrastruktur di wilayah ini. Jalan kabupaten, jembatan, bahkan gedung pemerintahan. Warga terdiam. Aku sendiri terkejut. Aku tahu ayah pernah kerja di proyek besar, tapi tak pernah tahu sejauh ini. Pak Surya melanjutkan. Saat ayahmu meninggal, direksi perusahaan ingin menyerahkan saham mayoritas ke Joko sebagai pewaris tunggal. Tapi,
Joko menolak. Ia berkata, saya tidak ingin dihormati karena nama ayah saya. Saya ingin dihormati karena kerja saya sendiri. Ia menandatangani surat penolakan warisan dan pergi merantau. Selama 8 tahun, ia membangun segalanya dari nol. Dan hari ini, ia kembali bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pria yang membuktikan bahwa harga diri itu dibangun, bukan diwarisi. Pak Surya mengangkat dokumen itu. Ini salinan surat. Hibah saham dari PT Cahaya Karya Abadi, Joko Santoso, adalah pewaris sah 65% saham perusahaan. Nilainya lebih dari 300 miliar rupiah. Hening, seperti waktu berhenti. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bernapas. Lalu, satu persatu, mata menatapku. Bukan dengan iri, bukan dengan kagum, tapi dengan kehormatan. Bu Sari pingsan. Pak Hartono duduk, lunglai, wajahnya pucat. Rudi berdiri di sudut. Mulut ternganga, tangan gemetar. Dewi menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Aku menatap Pak Surya, lalu berkata, pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak kembali untuk uang. Saya kembali untuk desa ini. Dan saya akan terus bekerja sebagai kepala desa bukan sebagai pemilik perusahaan. Karena saya ingin Tegal Rejo tahu, kemuliaan bukan dari kekayaan, tapi dari pilihan yang berani. Warga meledak. Mereka berdiri. Mereka menangis. Mereka bersorak. Joko! Yoko! Dewi berlari ke panggung. Ia berdiri di depanku. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan sesuatu dari saku. Cincin emas kecil yang dulu dilempar Pak Hartono. Ini aku simpan selama ini, katanya. Suara pecah. Aku tahu suatu hari kamu akan kembali. Dan aku tahu, aku harus memilih. Aku memilih kamu, Joko, bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tetap Joko. Karena kamu mengajarkanku arti harga diri. Dan aku siap menjadi istri yang berani. Aku menatapnya lama, lalu mengeluarkan cincin emas baru dari saku sederhana, tapi bersinar. Aku tidak ingin kamu memakai cincin yang pernah diinjak. Aku ingin kamu memakai cincin yang lahir dari perjuangan kita, dari luka, dari keberanian, dari cinta yang tak pernah mati. Aku memasangkan cincin itu di jari manisnya. Dan di tengah sorak warga, di bawah bendera merah putih, di tanah kelahiranku, aku memeluk Dewi untuk pertama kalinya sebagai kekasih yang diakui. Beberapa bulan kemudian, aku menikah di balai desa. Tidak dengan pesta mewah, tapi dengan doa, tarian tradisional, dan makanan dari hasil bumi warga. Aku membangun sekolah, klinik, dan pelatihan kerja. Aku buka kantor desa setiap malam untuk mendengar keluhan rakyat, dan aku tetap tinggal di rumah kecilku dengan atap yang kini tak bocor lagi. Suatu malam, aku duduk di beranda memegang buku dari tanah ke atap. Di halaman terakhir, aku tulis, hidup bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi tentang seberapa dalam kamu tetap rendah hati. Aku dulu dihina karena profesiku, kini dihormati karena pilihanku. Dan aku bersyukur, aku tetap Joko Santoso, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena aku memilih untuk tetap manusia. Aku menutup buku. Dewi duduk di sampingku, memegang tanganku. Anak-anak bermain di halaman. Lampu jalan menyala terang, dan jalan yang dulu rusak, kini membawa harapan. Karena Tegal Rejo bukan lagi desa yang merendahkan, tapi desa yang bangkit, bersama seorang tukang bangunan yang menjadi pemimpin dan cinta yang tak pernah menyerah.